Yoho, apa kabar nakama semuanya? Akhirnya, waktu yang ditunggu-tunggu telah tiba. One Piece chapter terbaru telah beredar di mana-mana. Di minggu sebelumnya, kita diberi chapter yang menakjubkan dengan serangan Zoro yang berhasil membelah salah satu tanduk Onigashima. Dan ditutup oleh teknik Gatling Gun Monkey D. Luffy dalam mode Gearfort yang mengajar Kaido dalam mode naganya. Sehingga kali ini, mari kita bahas kelanjutan dari chapter tersebut, yakni mengenai One Piece chapter 1003. Jadi, tanpa basa-basi lagi, langsung saja, mari kita mulai. One Piece chapter 1003 ini berjudul Malam di Atas Kapal, dengan cover chapter menggambarkan Reiju. Di pembukaan chapter ini, kita melihat Luffy yang melakukan aksinya dalam menggunakan teknik Gomu Gomu no Kon Gatling Gun, sebuah serangan bertubi-tubi yang terlihat membuat Kaido merasa kesakitan. Serangan Luffy ini benar-benar berdampak pada tubuh fisik Kaido. Bahkan Big Mom yang melihat Kaido dihajar habis-habisan seperti itu sampai-sampai membuat Big Mom tercengang. Hingga pada akhirnya Luffy menutup serangan Gatling Gun-nya ini dengan satu pukulan keras sampai-sampai Kaido tersungkur ke tanah. Big Mom yang berdiri di atas awan kintonya pun meneriaki nama Kaido dari atas. Tidak lama setelah Luffy mengeluarkan jurus semengerikan itu, Luffy terlihat kehilangan energinya. Sebuah penggambaran yang sama seperti ketika Zoro terlalu banyak menggunakan Haki Ryo ketika menggunakan Enma pada chapter sebelumnya. Luffy terkena efek samping dari penggunaan teknik Gearfort-nya, yakni selama 10 menit ke depan Luffy tidak akan bisa menggunakan Haki lagi. Big Mom yang seperti menunggu giliran untuk menyerang itu langsung berkata, "Sudah selesai, kalian tadi sudah serius kan?" Yang mana setelah melancarkan perkataan itu, Big Mom menyerang Kid dan kawan-kawan menggunakan teknik Motherly Fire. Serangan Big Mom ini mengincar Luffy, namun Luffy yang tidak berdaya itu diselamatkan oleh Marimo. Setelah Big Mom melancarkan serangan, tiba-tiba Law mengeluarkan teknik Counter Shock, yang mana membuat Big Mom sedikit berteriak. Kemudian di sana terlihat Kaido dalam mode naganya bangkit lagi dan mengeluarkan jurus baru yang tidak kalah mengerikan. Sebuah jurus yang ia sebut sebagai Dragon Twister. Sebuah jurus yang dimana Kaido menciptakan angin topan dalam jumlah banyak dan ukuran yang besar. Bahkan Zoro yang sedang membawa Luffy pun sampai-sampai terkena efek dari angin puting beliung tersebut. Pada awalnya Luffy terlepas dari genggaman Zoro, yang mana Kaido langsung memakan Luffy. Namun di sana, sang Marimo mengeluarkan teknik Santoryu, tepatnya teknik Kalatsura Great Dragon Twister. Serangan Zoro ini berhasil menembus sisi Kaido, yang mana membuat Kaido kesakitan dan membuka mulutnya, yang alhasil Luffy pun terlempar dari mulut Kaido. Serangan Zoro yang berhasil menembus sisi Kaido ini dan membuat Kaido berdarah ini membuat Kaido tersadar bahwa pedang yang digenggam oleh Zoro adalah pedang milik Oden Kozuki. Lalu Kaido pun melanjutkan serangan areanya yang bernama Dragon Twister Gale of Destruction, yang mana serangan ini merupakan serangan berbahaya. Namun kelima Supernova sepertinya berhasil menghindari serangan ini. Saking hebatnya pertempuran di atap Onigashima, puing-puing dari atap tersebut tidak pernah berhenti berjatuhan. Dan tidak disangka, di sini di salah satu bangunan di Onigashima terdapat CP Aegis Zero yang sedang nongkrong. Dengan penggambaran dan penceritaan yang terlihat mengerikan, mereka meneliti pertempuran antara Supernova melawan bajak laut Kaido. Saat ini para sekutu yakni Luffy dan kawan-kawan memiliki jumlah pasukan 5.000 orang. Pada awalnya terdapat 5.400, namun tumbang sebanyak 400 orang. Dan pasukan milik musuh dari 30.000 orang menjadi 27.000 orang. Dari segi jumlah, dari segi kekuatan personal, saat ini para samurai dan Supernova sebetulnya berada di posisi yang tidak menguntungkan. Kemudian di akhir panel chapter ini, terlihat Kaido yang dalam bentuk siluet menggunakan mode hybridnya. Di sana Big Mom berkomentar, "Kau tahu Kaido, aku juga merasakan hal yang sama denganmu." Hoho,
Kedua Yonko berdiri di hadapan 5 supernova. One Piece chapter 1003 berakhir sampai di sini, dan minggu depan tidak libur. Sangat keren sekali. Ada banyak topik yang bisa kita bahas dalam One Piece chapter ini. Hal pertama yang ingin kami bahas adalah tentang panel terakhir One Piece chapter ini. Ini merupakan malapetaka bagi para supernova. Jika kita ingat-ingat pada pertempuran Akazaya versus Kaido, ketika Kaido berubah ke dalam mode manusianya, di chapter selanjutnya para Akazaya dihajar habis-habisan oleh Kaido. Dan di chapter ini, Kaido berubah ke dalam wujud setengah manusianya, yakni mode hybrid dari sosok naga Kaido. Dengan kondisi Luffy yang saat ini harus istirahat selama 10 menit, ini akan menjadi pertempuran yang agak sedikit merepotkan bagi kelima supernova. Dengan kemampuan fisik Kaido yang super cepat dan super sakit, ditambah dalam mode hybrid ia bisa menggunakan kemampuan dari buah setan naganya itu, kami yakin Kaido akan tambah super power lagi. Hoho, ini akan menjadi pertempuran yang semakin rumit. Dan ngomong-ngomong soal Zoro, ketika Kaido merasakan tebasan Zoro yang menggunakan teknik Santorio itu, Kaido berkomentar, jadi pedang itu yang jadi sumber haki aneh yang tadi. Di sini Kaido menyebutnya sebagai haki yang aneh, bukan haki Ryuo. Pertanyaannya adalah, kenapa? Karena sepertinya Zoro sendiri belum menguasai haki Ryuo dan belum bisa menguasai pedang Enma dengan baik. Mungkin ada yang bertanya, Min, masa iya Zoro belum menguasai haki Ryuo? Pada awalnya kami juga menyangka Zoro sepertinya sudah menguasai haki Ryuo. Namun melihat bagaimana chapter ke chapter berjalan, kami sepertinya tersadarkan bahwa Zoro tidak sepenuhnya mengerti tentang haki Ryuo. Kami lebih percaya bahwa Zoro sebetulnya memiliki potensi tentang haki Ryuo. Namun untuk sekarang, Zoro belum sepenuhnya bisa untuk membangkitkan haki Ryuo tersebut. Yang karena itulah dibanding menyebut haki Ryuo, Kaido lebih menyebutnya sebagai haki yang aneh. Karena serangan Zoro pada One Piece chapter 1002 itu bukan serangan haki Ryuo yang sempurna. Sehingga bisa dibilang, kasus Zoro melawan Kaido sekarang ini sama seperti kasus Zoro melawan Dustbones. Yap, lagi-lagi Dustbones. Karena Zoro dipaksa untuk membangkitkan potensi yang sebetulnya sudah ada di dalam diri Zoro. Zoro dipaksa oleh keadaan agar Zoro bisa menguasai dan membangkitkan kehebatannya dalam ilmu pedang. Jadi intinya, Zoro memiliki potensi tentang haki Ryuo, tapi untuk sekarang ia belum bisa membangkitkannya secara sempurna dan belum bisa mengontrolnya dengan sesuka hati. Dan ya, untuk sekarang orang yang berdiri di atas tanah, orang yang bisa diharapkan untuk bertarung hanya Zoro seorang. Kami pikir chapter selanjutnya akan lebih gila lagi, karena Zoro akan dipaksa selama 10 menit untuk bisa melindungi kaptennya. Dan kita semua mungkin masih ingat kata-kata mutiara dari Zoro, bahwa ambisi apapun tidak ada artinya jika tidak bisa melindungi sang kapten. Yap, ini merupakan pergantian pemain dari Luffy ke Roronoa Zoro. Teruntuk Kid, Law, dan Killer, kami masih belum terlalu berharap banyak. Tapi sepertinya mereka bisa membantu untuk menghambat dan memberikan serangan. Untuk sekarang, belum ada tanda-tanda dari Oda bahwa ketiga karakter supernova tersebut akan diberi panggung oleh Eiichiro Oda. Lalu yang menarik selanjutnya adalah mengenai kepala Orochi. Hoho, Orochi yang sudah mati atau belum, ternyata perdebatannya diangkat lagi oleh Eiichiro Oda. Melihat kepala Orochi diperlihatkan lagi, banyak para lovers berpendapat bahwa sepertinya Orochi belum sepenuhnya mati. Hal ini didasari dengan satu hal, yakni untuk apa Eiichiro Oda menunjukkan lagi kepala yang terpotong jika tidak ada artinya? Bukankah hal itu hanyalah membuat enak saja? Dan sebetulnya problem klan Kurozumi dengan 5 klan besar di Wano Kuni juga belum sepenuhnya terselesaikan di Wano Kuni. Kanjuro sudah mati, dan jika Orochi mati, sosok siapakah yang akan Oda jadikan jalan bagi cerita ini untuk menyelesaikan problem klan Kurozumi dengan 5 klan besar di Wano Kuni, yakni terutama dengan klan Kozuki. Karena
Jika andaikan Orochi itu mati, bukan berarti permasalahan yang diakibatkan oleh klan Kurozumi di Wano Kuni selesai begitu saja. Sehingga sepertinya, bagi mereka yang masih belum puas akan kematian Orochi seperti itu, tenang anak muda, karena kita memiliki kemungkinan bahwa Orochi masih hidup. Sehingga kita masih memiliki kemungkinan untuk melihat Orochi babak belur lagi. Teruntuk CP Aegis Zero. Hoho! Memang orang-orang pemerintah dunia ini sangat senang sekali melihat para kriminal saling membunuh satu sama lain. Kami akui, mereka adalah orang-orang yang pandai dalam melihat kondisi peperangan. Ia menjelaskan secara detail tentang betapa tidak menguntungkannya para samurai dan bajak laut yang sedang melawan bajak laut Kaido. Dan yang paling ditekankan oleh para CP Aegis Zero adalah tentang apakah bisa kelompok bajak laut ini menahan para eksekutif bajak laut Kaido. Dan kita sudah melihatnya dengan anggota Tobiropo, yakni Pejuan dan Ulti. Mereka dengan mudah mengajar Usopp dan Nami hingga keok. Tidak butuh hingga satu chapter penuh, hanya berapa lembar dalam satu chapter, Ulti dan Pejuan berhasil membuat keok Usopp serta Nami. Ini menunjukkan jika Nami dan Usopp tidak bisa mengalahkan Pejuan dan Ulti, bisa-bisa akan terjadi tekanan yang besar bagi para samurai dalam berperang. Dan ini bukan hanya berlaku pada Ulti serta Pejuan, tapi pada seluruh Tobiropo dan pada ketiga bencana Kaido. Ya, dalam situasi ini kelompok bajak laut topi jerami, entah dalam jumlah, entah dalam kekuatan personal, mereka berada dalam situasi yang tidak menguntungkan. Oh ya, melihat bahwa Kaido dalam mode hybrid naganya itu, berarti ia memiliki kekuatan yang sepertinya jauh lebih kuat dari manusianya maupun mode naganya. Kami hanya terpikirkan satu hal, apakah mungkin Zoro mendapatkan jatah untuk berbenturan dengan gada milik Kaido dan diperlihatkan bahwa Zoro memiliki haki raja. Entah itu dengan diperlihatkan efek kilatan listrik warna hitam, atau awan yang terbelah menjadi dua, atau cuaca yang menjadi suram. Hoho, mari kita lihat saja ke depannya. Karena di pertempuran selanjutnya, kita akan melihat Babang Zoro yang harus bisa melindungi kaptennya dengan jiwa raganya. Mungkin sekian dulu video untuk hari ini. Bagaimana menurut nakama semuanya? Berikan komentar kalian atau berikan koreksi kalian semua atas teori kami tersebut di kolom komentar di bawah. Jadi, kami Diskus OP dan terima kasih banyak.